Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program Secuil Roti Sorgawi. Kita percaya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sesuatu yang mengenyangkan bagi kita semua. Mari pagi hari ini, atau mungkin kalau saudara menontonnya sore hari juga boleh, kita membuka dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mungkin sering kita dengar. Nah, saat ini saya mau mengajak kita untuk menyadari dua kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Allah lah yang membentuk setiap kita. Dari kita ada di rahim, dari kita masih bakal anak, ya, dari kita masih katakan direkam di bagian bumi, masih dalam proses dibentuk, kita ini sudah melihat Allah turut terlibat, menyaksikan Allah turut campur tangan di dalam proses itu. Kita ini adalah karya yang dikatakan dibuat Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Artinya kita ini adalah sebuah karya yang spesial. Kita ini sebuah karya yang original, sebuah karya yang kreatif, tidak ada duanya. Ya, kalau pakai bahasa sekarang, limited edition, dan hanya ada satu edisi bagi setiap kita. Nah, saudaraku, adakah jiwa kita sungguh-sungguh menyadarinya seperti pemazmur? Ya, atau justru seringkali kita hidup minder dengan keberadaan diri kita. Ya, kok hidung saya tidak mancung seperti dia? Ya, lalu kita mulai membandingkan. Ya, kok saya tidak pintar seperti dirinya, kok saya nggak cantik seperti dirinya, kok saya nggak lemah lembut atau ramah seperti orang itu. Ya, mungkin kita kemudian mulai menyalahkan Tuhan. Pasti kalau bikin aku Tuhan kelupaan. Pasti ketika membuat aku Tuhan entah gimana kebentor kepalaku, jadi aku agak bodoh. Ya, saudaraku, bagaimanapun kita, apapun kita dalam segala keunikan, keperbedaan kita tidak dipanggil untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita dipanggil untuk melihat dan percaya bahwa kita ini dahsyat dan ajaib. Setiap kita ini diciptakan unik oleh Tuhan. Artinya kita dibuat dengan sepenuh hati, dengan kasih yang penuh dari Allah. Nah, lalu mengapa Tuhan membuat saya begini? Sementara dia dibuat begitu, kenapa saya kurang ini, tidak sama seperti dia yang begitu? Ya, mungkin kita tidak bisa mengerti. Ya, tetapi satu hal kedua yang perlu kita mau lihat bersama di sini adalah dikatakan mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabnya tertulis hari-hari kita. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Artinya Allah sedari awal punya rencana bagi setiap kita. Allah sedari awal memikirkan sesuatu yang indah dan baik bagi kita. Ya, kita ini bukanlah sesuatu yang ekstra, kebetulan, tidak terduga, ya, diselip-selipkan di dalam rencana Tuhan. Semenjak kita dibentuk, Tuhan sudah memikirkan hari-hari kita ke depan. Ya, ini mungkin sama seperti
orang tua ketika mulai memiliki anak, ya, dari proses kehamilan, tentu sudah mulai berencana. Ya, oh kamar di rumah mau saya buat seperti ini, ya, mau dicat seperti ini, saya mau siapkan mainan seperti ini. Oh anak saya nanti kalau dia bertumbuh besar, saya mau ajak dia untuk olahraga ini, atau saya mau leskan dia piano, atau saya mau ikutkan dia kegiatan ini dan itu. Ya, kita sebagai orang ketika memiliki anak pasti mulai membayangkan seperti apa masa depan yang mau saya berikan bagi anak ini. Ya, Tuhan juga sama bagi kita. Apalagi Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang Maha Kuasa. Dia sanggup untuk melakukan itu semua dengan kapasitas yang lebih. Dia punya rencana yang lebih detail. Dia punya rencana yang lebih jauh. Dia punya rencana yang lebih matang dan lebih indah bagi kita semua. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak mudah untuk kita pahami. Dalam bahasa pemazmur dikatakan pikiran Allah itu seperti pasir banyaknya, begitu luas, begitu banyak, aku sulit untuk mencapainya, aku sulit untuk memahaminya. Kita pun mungkin juga sulit untuk memahami rencana dan maksud Tuhan. Tetapi satu yang perlu kita pegang, dua malah yang perlu kita pegang, bahwa Dia yang mencipta kita, dan bahwa Dia juga yang merancangkan hidup bagi setiap kita. Oleh karena itu saudaraku, ketika kita menjalani hidup ini, ketika mungkin kita melihat hidup kita dibandingkan dengan hidup orang lain, ketika mungkin kita mulai membuka Instagram atau media sosial, melihat sharingan, postingan dari orang lain, kita mulai berpikir, kok hidupnya lebih enak dari hidup saya. Ketika kita mulai melihat, oh kok saya ini lemah, tidak seperti dia. Mari kita mau bawa semua itu. Mari kita mau ingat kasih Tuhan yang tersedia bagi kita. Lebih kita, lemah kita, kepuasan kita, ketidakpuasan kita, impian kita, kekecewaan kita. Mari kita semua bawa kepada Tuhan yang adalah pencipta dan perancang hidup kita. Dan kita izinkan Tuhan untuk menggenggam tangan kita dan membawa kita kemana Dia hendak tuju. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melangkah menjalani hari-hari kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.